Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pramanaditya Nugraha, MPM 106, mahasiswa UPN Veteran Jawa Timur, Fakultas Ilmu Komputer, jurusan Informatika, angkatan 2018. Pada kali ini, saya akan mempresentasikan tugas akhir dari mata kuliah Audit IT-B, yaitu analisis maturity level menggunakan standar COVID 4.1 pada instalasi SIM Rumah Sakit Umum Haji Surabaya. Identifikasi masalah. Rumah Sakit Umum Haji Surabaya merupakan salah satu rumah sakit yang telah menerapkan IT. Namun dalam penerapan IT dibutuhkan perencanaan yang matang, maka diperlukan pengukuran maturity untuk mengetahui sejauh mana level pengelolaan IT pada Rumah Sakit Umum Haji Surabaya, khususnya instalasi SIM rumah sakit. Rumah sakit yang merupakan instalasi pelayanan publik juga dituntun untuk menggunakan IT demi memberikan pelayanan yang cepat dan baik kepada pelanggan yang di sini adalah pasien. Tujuan IT pada Rumah Sakit Umum Haji Surabaya. Tujuan IT pada rumah sakit terdapat 5, yaitu yang pertama, meningkatkan orientasi dan layanan rumah sakit. Kemudian yang kedua adalah penawaran produk dan layanan yang kompetitif. Kemudian yang ketiga, menetapkan kesinambungan dan ketersediaan layanan. Kemudian yang keempat, menciptakan kelincahan dalam menanggapi perubahan kebutuhan layanan. Dan yang terakhir adalah mencapai optimalisasi biaya pengiriman layanan. Proses mapping dari Rumah Sakit Umum Haji Surabaya, yang mana proses mapping ini dapat diketahui dari tujuan IT dari rumah sakit tersebut. Jadi yang pertama adalah tujuan IT di Rumah Sakit Umum Haji Surabaya, meningkatkan orientasi dan layanan rumah sakit. Kemudian berdasarkan tujuan IT COVID 4.1 yang sesuai dan hampir mirip dengan tujuan IT dari rumah sakit tersebut adalah yaitu ITG nomor 4, yaitu pengoptimasian dari penggunaan informasi. Kemudian proses IT yang tercakup pada tujuan COVID nomor 4 ini adalah PO2 dan DE11. Namun yang hanya digunakan hanyalah PO2 karena yang cocok dengan tujuan IT Rumah Sakit Umum Haji Surabaya ini adalah PO2. Kemudian untuk tujuan IT rumah sakit yang kedua yaitu penawaran produk dan layanan yang kompetitif. Di sini tujuan IT berdasarkan COVID 4.1 yang sesuai dengan tujuan IT rumah sakit adalah ITG nomor 4, yaitu penciptaan IT yang tangkas atau biasa disebut dengan IT agility. Proses IT yang tercakup pada tujuan IT berdasarkan COVID ini yaitu PO2, kemudian PO4, PO7, dan PO13. Namun yang hanya digunakan adalah PO7 karena yang cocok hanya PO7 saja. Kemudian yang ketiga, menetapkan kesinambungan dan ketersediaan layanan. Di sini yang sesuai dengan tujuan rumah sakit berdasarkan COVID 4.1 ini adalah ITG nomor 8, yaitu perolehan dan pemeliharaan infrastruktur IT yang standar dan terintegrasi. Di sini proses IT-nya tercakup yaitu AI3 dan AI5. Namun yang hanya digunakan adalah AI3 karena yang sesuai hanyalah AI3. Kemudian yang keempat yaitu menciptakan kelincahan dan menanggapi perubahan kebutuhan layanan. Tujuan IT berdasarkan COVID 4.1 yang sesuai dengan tujuan IT rumah sakit. Yang keempat ini adalah ITG nomor 2, yaitu respon terhadap kebutuhan tata kelola yang sesuai dengan arahan direksi. Di sini proses IT yang mencakup dari tujuan COVID tersebut adalah PO1, kemudian PO4, PO10, ME1, dan ME3. Namun yang hanya digunakan hanyalah PO4 karena yang sesuai dengan tujuan IT rumah sakit adalah PO4. Kemudian untuk yang terakhir yaitu nomor 5, mencapai optimalisasi biaya pengiriman layanan. Di sini yang berdasarkan COVID yang sesuai dengan tujuan IT rumah sakit adalah ITG nomor 24, yaitu
peningkatan terhadap efisiensi biaya IT dan kontribusinya terhadap keuntungan bisnis. Proses IT yang tercakup pada ITK nomor 24 ini adalah PO5, ya, kemudian AI5 dan DS6. Dan yang digunakan pada kali ini hanyalah PO5 dan DS6 karena yang cocok dengan tujuan IT Rumah Sakit Haji Surabaya adalah PO5 dan DS6. Untuk mappingnya dari kesimpulan tabel mapping yang tadi saya jelaskan itu terdapat 6 subdomain yang terlibat, yaitu yang pertama adalah PO2 itu mendefinisikan arsitektur informasi, kemudian yang kedua adalah PO4 mendefinisikan proses IT, organisasi dan keterhubungan. Kemudian yang ketiga adalah PO5 yaitu mengelola investasi IT. Kemudian yang keempat adalah PO7 mengelola sumber daya IT. Kemudian yang kelima adalah AI3 yaitu memperoleh dan memelihara infrastruktur teknologi. Dan yang terakhir yaitu DS6 yaitu mengidentifikasi dan mengalokasikan biaya. Kemudian kita masuk kepada maturity model. Maturity model merupakan alat bantu yang dapat digunakan untuk memetakan status maturity proses, yaitu dalam skala 0 sampai 5, diantaranya sebagai berikut. Level 0 yaitu atau biasa disebut dengan non-existent. Kemudian level pertama itu level 1, inisial atau ad hoc. Ya, level 2 itu repeatable tapi intuitif. Level 3 define process, level 4 manage and measurable. Dan yang terakhir yaitu level 5 itu optimize. Hasil maturity level pada Rumah Sakit Umum Haji Surabaya dapat dilihat pada tabel berikut, yaitu domain PO2 mendapatkan nilai maturity sebesar 3,6, lalu PO4 3,7, disusul PO5 3, PO7 3,9, lalu untuk domain AI 3, nah maturity-nya adalah 3,1, kemudian domain DS6 nilainya adalah 3,1. Jika ditotal dan dijumlah keseluruhannya menghasilkan rata-rata maturity level 3,4. Hal ini menunjukkan bahwa maturity level menurut COVID 4.1 pada proses tersebut berada di level 3 yaitu define process. Dan untuk tabel maturity level ini saya dapatkan pada paper acuan saya. Untuk rekomendasi pada proses IT Rumah Sakit Umum Haji Surabaya, di sini terdapat tabel yang saya akan jelaskan, yaitu untuk domain PO2. Temuannya adalah proses pendokumentasian prosedur telah dilakukan oleh SIM rumah sakit. Namun SIM rumah sakit menyadari belum semua prosedur IT maupun alat dan infrastruktur terdokumentasikan. Masih ada beberapa yang belum terdokumentasikan. Lalu untuk rekomendasinya adalah konsisten melakukan pendokumentasian agar semua prosedur dan infrastruktur terdokumentasi untuk mempermudah dalam hal monitoring dan evaluasi. Kemudian untuk proses PO4, audit internal Rumah Sakit Umum Haji Surabaya masih hanya pada audit akuntansi, belum dilaksanakannya audit IT. Untuk rekomendasinya adalah diterapkan juga audit IT, karena audit IT dapat memberikan manfaat dalam penerapan IT. Lalu untuk proses 5, PO5, orang yang bertanggung jawab dalam pemilihan investasi ditugaskan secara individu, namun tidak ada pengakuan dokumen yang menjelaskan pekerjaan orang tersebut. Rekomendasinya adalah tanggung jawab dan pertanggungjawaban untuk pemilihan dan penganggaran investasi ditugaskan pada individu tertentu dan secara formal ditentukan. Lalu untuk proses PO7, pendekatan strategis untuk mengelola sumber daya manusia IT belum dilakukan karena lebih ke pelatihan dasar seperti pelatihan website dan desktop secara general. Untuk rekomendasi, pendekatan strategi perlu diterapkan untuk menunjang keahlian dalam pengerjaan proyek maupun yang lainnya.
Contohnya mengadakan pelatihan website dengan framework kode Igniter. Lalu untuk domain AI 3, belum melakukannya rasionalisasi biaya pada infrastruktur dengan otomatisasi. Rekomendasinya adalah biaya dikurangi dengan merasionalisasi dan menstandarisasi komponen infrastruktur dengan menggunakan otomatisasi. Lalu untuk kesimpulan, berdasarkan hasil proses IT pada Rumah Sakit Umum Haji Surabaya menggunakan standar COVID 4.1 yang dilakukan pada proses domain plan and organize atau yang saya tadi sebutkan adalah PO, prosesnya yaitu PO2, proses PO4, proses PO5, dan proses PO7. Kemudian terdapat juga domain acquire dan implementation atau saya sebutkan tadi ada AI yaitu proses AI 3 dan yang terakhir adalah domain deliver and support atau biasa disebut dengan DS. Proses DS6 mempunyai nilai maturity level rata-rata sebesar 3,4. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kematangan sesuai COVID 4.1 pada proses-proses tersebut berada pada level 3, yaitu level define process. Kondisi di mana perusahaan telah melakukan monitoring terhadap kinerja dan juga telah mendokumentasikan infrastruktur IT meskipun belum semua infrastruktur terdokumentasikan. Pada sisi pemeliharaan, baik secara software maupun hardware telah dilakukan dan terjadwal secara berkala. Sekian dari presentasi saya. Sebelum saya tutup, saya akan menampilkan paper acuan saya, yaitu analisis maturity level menggunakan standar COVID 4.1 pada instalasi SIM Rumah Sakit Umum Haji Surabaya. Dan pada paper ini terdapat beberapa tujuan bisnisnya. Namun tujuan bisnis di sini saya lebih menentukan lagi. Kemudian di sini terdapat maturity levelnya yang saya sebutkan tadi. Lalu untuk rekomendasinya juga terdapat hasil rekomendasinya yang saya sebutkan juga dan saya jelaskan. Sekian dari presentasi saya. Jika terdapat banyak kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.